Pendidikan merupakan salah satu dari berbagai bidang yang terus mengalami perubahan atau reformasi. Perubahan tersebut salah satunya disebabkan oleh adanya globalisasi yang membawa dampak negatif dan juga positif. Melihat dunia pendidikan Indonesia dalam segi sistem dan manajemen, maka kita melihat perkembangan yang sangat signifikan dan modern. Jika kita melihat potret realita implementasi sistem pendidikan Indonesia, maka akan banyak ditemukan berbagai permasalahan dan tantangan yang membutuhkan solusi. Untuk melihat data pendidikan di Indonesia, maka penulis akan membagi dalam 3 bagian daerah, yaitu daerah perkotaan, daerah pinggiran kota, dan daerah pedesaan. Realita pendidikan terjadi di daerah perkotaan adalah terjaminnya akses pendidikan bagi semua masyarakat, kelengkapan sarana dan prasarana yang dapat mendukung pembelajaran, ketersediaan buku yang cukup bagi para siswa dan guru, penggunaan teknologi sebagai penunjang pembelajaran, sumber daya manusia yang cukup kompeten, dan suasana pembelajaran yang memadai bagi para siswa. Sedangkan realita pendidikan terjadi di daerah pinggiran kota, yaitu akses yang ditempuh masyarakat sedikit sulit dan jauh. Tidak cukup tersedia sarana prasarana, bahkan sarana prasarana tersebut membutuhkan perbaikan. Buku yang disediakan tidak cukup bagi para siswa dan guru. Penggunaan teknologi yang juga masih minim. Sumber daya manusia yang juga cukup kompeten, dan suasana pembelajaran yang masih kurang memadai bagi para siswa. Realita pendidikan yang terjadi di daerah pedesaan adalah akses pendidikan yang sulit bagi masyarakat, seperti kurangnya jumlah satuan pendidikan yang dapat dijangkau, buku-buku pelajaran yang terkadang masih kekurangan, penggunaan teknologi yang masih minim dalam pembelajaran, sumber daya manusia berupa guru dan pengajar yang terkadang masih belum mencukupi, dan suasana pembelajaran yang masih kurang memadai bagi para siswa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, reformasi adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan dalam bidang politik, sosial atau agama dalam suatu masyarakat atau negara. Menurut Darmayanti, reformasi merupakan sebuah proses upaya yang sistematis, terpadu, komprehensif, ditunjukkan untuk merealisasikan tata pemerintahan yang baik atau good governance. Reformasi pendidikan merupakan suatu perubahan yang sistematis yang terjadi pada bidang pendidikan dengan beberapa ruang lingkup. Reformasi pendidikan di Indonesia dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan Nomor 20 Tahun 2003 mengenai sistem pendidikan nasional. Dalam undang-undang tersebut terdapat visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional yang harus dicapai oleh pemerintah. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3 mengenai tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pendidikan Indonesia sudah mengalami banyak perubahan hingga saat ini. Pada masa penjajahan, pendidikan Indonesia sangat sulit diakses oleh seluruh masyarakat, karena pendidikan hanya didapatkan oleh masyarakat kelas atas seperti keluarga kerajaan. Hal ini menyebabkan rendahnya kemampuan membaca dan menulis masyarakat. Bahkan masyarakat tidak mengetahui. Tidak hanya itu saja, dalam dunia pendidikan juga terjadi diskriminasi terhadap pribumi, di mana jenis pendidikan yang didapatkan hanyalah pendidikan dasar berupa kemampuan membaca, menulis, dan berhitung saja, tanpa melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi lagi. Sarana dan prasarana yang diberikan oleh penjajah kepada pribumi untuk pendidikan juga sangat minim. Pada penjajahan Belanda, sekolah-sekolah yang didirikan yang rumah rakyat, sedangkan pada penjajahan Jepang, sekolah-sekolah sudah didirikan sederhana untuk pendidikan dasar rakyat pribumi. Pendidikan yang dapat ditempuh oleh rakyat pribumi adalah sekolah rakyat 6 tahun dengan jenis sekolah rendah. Pada masa awal kemerdekaan, arah kebijakan pendidikan Indonesia sesuai dengan tujuan negara, yaitu pendidikan sosialisme yang dikemukakan oleh Insinyur Soekarno selaku Presiden Republik Indonesia. Pada masa ini, pemerintah membuang semua sistem pendidikan kolonial dan mengganti dengan pendidikan patriotisme, dan muncullah mata pelajaran ilmu kewarganegaraan. Masyarakat dapat dengan bebas mengenyam pendidikan, bahkan pemerintah mewajibkan anak berumur 8 tahun untuk dapat memperoleh pendidikan dasar. Pada masa ini pula, tidak ada diskriminasi bagi masyarakat yang ingin mendapatkan pendidikan. Masa ini menanamkan jiwa nasionalisme dan patriotisme menjadi kunci utama dari pendidikan pada masa ini. Perkembangan pendidikan selanjutnya terjadi pada masa Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto, di mana pada masa ini pendidikan sosialis dihapuskan
dan menolak segala unsur budaya dari luar. Pada masa ini juga tidak ada diskriminasi pendidikan yang diterima oleh masyarakat. Bahkan pemerintah mencanangkan slogan wajib belajar 9 tahun yang menjadi patokan pendidikan pada masa ini. Pada masa reformasi Indonesia terjadi, bidang pendidikan juga mengalami reformasi yang cukup luas. Pada masa reformasi ini, pelaksanaan pendidikan Indonesia sebelumnya sentralistik atau terpusat mengalami perubahan menjadi desentralistik. Bentuk kurikulum menjadi berbasis kompetensi. Dengan dibuatnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan Indonesia mulai menemukan arah dan tujuan yang jelas dengan sistem yang sudah diatur dalam undang-undangan tersebut. Pada masa ini juga diperkenalkan model manajemen berbasis sekolah dan kurikulum berbasis kompetensi. Anggaran bidang pendidikan juga sudah disesuaikan, yaitu sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. Abad 21 banyak disebut oleh masyarakat sebagai abad pengetahuan dan kemajuan. Hal ini dapat dilihat dari berkembangnya teknologi dan informasi yang memberikan dampak pada aspek kehidupan. Pada abad ini pula, penggunaan mesin dan teknologi meningkat drastis dalam kehidupan masyarakat. Dampak dari perubahan pada abad ini, manusia dituntun untuk menjadi sumber daya manusia yang berkualitas, memiliki keterampilan, berinovasi dan berkarakteristik. Dan kemudian muncullah pendidikan abad 21, yaitu pendidikan yang menyiapkan generasi abad 21 dalam menghadapi berbagai tantangan global. Pendidikan abad 21 menekankan pada penggunaan teknologi dalam dunia pendidikan dan pembelajaran. Perubahan dalam pendidikan abad 21 dapat dilihat dari pembangunan literasi baru, yaitu literasi digital, literasi informasi, dan literasi media. Pendidikan abad 21 berfokus pada kegiatan melatih keterampilan peserta didik dengan mengarah pada proses pembelajaran. Menurut Wijaya, pembelajaran dalam hal ini bukan proses pembelajaran pengetahuan, tetapi proses pembentukan pengetahuan siswa melalui kinerja kognitifnya. Pada abad 21, pendidikan berpusat pada peserta didik atau student-centered learning, bukan lagi berpusat pada pendidik atau teacher-centered learning. Menurut Frydenberg dan Andon, dalam menghadapi pendidikan abad 21, setiap orang harus memiliki keterampilan berpikir kritis, pengetahuan, dan kemampuan literasi digital, literasi informasi, literasi media, dan menguasai teknologi informasi dan komunikasi. Menurut Syaputra, pendidikan abad 21 memiliki 4 prinsip pokok, yaitu yang pertama, instruction should be student-centered. Peserta didik menjadi pusat dan subjek dalam pembelajaran yang aktif dengan tujuan peserta didik mampu mengembangkan minat dan potensi yang dimiliki. Yang kedua, education should be collaborative. Peserta didik diarahkan untuk dapat berkolaborasi dengan orang lain yang memiliki perbedaan dengannya, seperti beda budaya, agama, atau nilai-nilai yang dianutnya. Hal ini bertujuan agar peserta didik mampu berkomunikasi dengan orang lain, bertanggung jawab terhadap dirinya dan orang lain, menghargai perbedaan, dan menempatkan empati dengan empati. Yang ketiga, learning should have context. Seorang pendidik diharapkan dapat mengembangkan metode pembelajaran yang dapat diterapkan dalam dunia nyata. Hal ini bertujuan agar peserta didik dapat menemukan makna, nilai, dan keyakinan terhadap apa yang dipelajari dan apa yang dapat diimplementasikannya dalam dunia nyata. Yang terakhir, school should be integrated with society. Sekolah memberikan fasilitas bagi para peserta didik untuk dapat terlibat dalam lingkungan sosial dengan tujuan peserta didik dapat memiliki kepekaan empati dan kepedulian sosial terhadap lingkungan sekitar. Yang pertama, ketidakjelasan arah kebijakan pendidikan. Kebijakan mengenai pendidikan menjadi wewenang pemerintah pusat dan kembali diturunkan ke pemerintah daerah hingga kepala sekolah. Cara ini sangat tidak efektif jika dilihat sekarang. Alur koordinasi yang panjang hanya akan memakan waktu yang lebih lama dan tidak efektif menyelesaikan permasalahan yang ada. Kemudian, pemerintah pusat memberikan sebagian wewenang kepada pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakan pendidikan. Tetapi di sisi lain, pengendalian kebijakan tersebut masih dilakukan oleh pemerintah pusat. Ketidakjelasan arah kebijakan pendidikan ini menjadi masalah kunci yang akan mempengaruhi timbulnya masalah-masalah yang lainnya. Pendidikan Indonesia sudah memiliki tujuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam undang-undang tersebut, tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak agar para peserta didik menjadi manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab. Dalam implementasi kebijakan pendidikan pemerintah sendiri masih tidak tentu dan berubah dalam mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, yaitu kurikulum pendidikan yang selalu berubah. Akibat dari ketidakjelasan kebijakan dikeluarkan oleh pemerintah, kurikulum pendidikan Indonesia juga mengalami perubahan. Perubahan tersebut dilakukan ketika terjadi pergantian pejabat pemerintah pusat. Terhitung sejak tahun
menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Yang kedua, terjadinya peningkatan kualitas pendidikan yang harus dicapai oleh sekolah dengan meliputi kualitas guru, peserta didik, pembelajaran, dan kebutuhan sekolah. Dan yang ketiga, fokus pendidikan tidak hanya ilmu berbasis buku dan di kelas, tetapi juga terdapat peningkatan dan pengembangan kemampuan peserta didik di luar kelas. Dampak negatif dari adanya perubahan kurikulum ini yaitu yang pertama, perubahan kurikulum yang cepat membuat tidak adanya kesiapan peserta didik dan guru dalam menghadapi perubahan tersebut. Yang kedua, tidak adanya jaminan mutu pendidikan akan mengalami peningkatan dengan adanya perubahan kurikulum tersebut. Yang ketiga, pengawasan pada implementasi perubahan kurikulum yang masih kurang dalam tingkat yang rendah, yaitu sekolah. Yang ketiga adalah kesenjangan pendidikan. Masalah kesenjangan pendidikan sudah menjadi fakta yang dapat dilihat secara langsung oleh masyarakat. Kesenjangan ini dapat dilihat dari sarana dan prasarana yang dimiliki pada tiap-tiap sekolah dan juga kualitas tenaga pendidik yang dimiliki. Pertama adalah sarana dan prasarana. Kesenjangan pendidikan terjadi pada sekolah yang berada di daerah kota dan pedesaan atau daerah terpencil. Secara umum, sekolah yang terdapat di daerah perkotaan memiliki sarana dan prasarana yang lebih baik jika dibandingkan dengan sekolah yang berada di daerah pedesaan. Perbedaan sarana dan prasarana yang terjadi tersebut meliputi sekolah yang berada di daerah perkotaan memiliki bangunan dalam keadaan yang baik, ketersediaan fasilitas penunjang pembelajaran yang mencukupi seperti ruang kelas, kursi, meja, laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas lainnya. Sekolah di daerah perkotaan juga mudah dalam mendapatkan buku sebagai sumber pembelajaran. Ketersediaan buku di perpustakaan sekolah juga terbilang baik dan mencukupi. Sedangkan sekolah yang berada di daerah pedesaan pada umumnya memiliki bangunan sekolah yang mengalami kerusakan. Bahkan ketersediaan fasilitas penunjang pembelajaran juga masih terbilang kurang mencukupi, seperti kurangnya ruang kelas, tidak adanya laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas lain yang tidak dimiliki oleh sekolah tersebut. Sekolah di daerah pedesaan juga mengalami kesulitan dalam mendapatkan buku sebagai sumber pembelajaran dan juga ketersediaan buku yang kurang mencukupi pada sekolah tersebut. Yang ketiga adalah tenaga pendidik. Permasalahan guru dalam dunia pendidikan meliputi kualitas dan kuantitas. Kuantitas guru Indonesia harus diakui sangat sedikit pada daerah pedesaan atau daerah terpencil. Pada daerah-daerah pedesaan dan daerah terpencil, jumlah guru yang terdapat pada tiap sekolah hanya mencapai 3-4 guru. Hal ini berbanding terbalik dengan kondisi guru di daerah perkotaan, di mana tiap sekolah terdapat 11-14 guru. Kesenjangan jumlah guru menjadi satu permasalahan dalam hal pemerataan tenaga pendidik di seluruh wilayah Indonesia. Salah satu faktor terjadinya kesenjangan tersebut adalah kondisi geografis Indonesia yang sangat luas dan dipisahkan oleh laut. Dalam menghadapi permasalahan ini, pemerintah sudah melakukan berbagai upaya, seperti melakukan penambahan guru melalui seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS, guru kontrak, dan memberikan tunjangan khusus bagi guru yang tinggal di daerah terpencil. Upaya tersebut tentu tidak langsung menyelesaikan masalah tersebut, tetapi dengan adanya upaya tersebut, pemerintah memiliki solusi dan dapat mengembangkan alternatif lain. Selain berbicara mengenai kuantitas atau jumlah kita, juga berbicara mengenai kualitas guru. Seiring terjadi perubahan dalam pendidikan Indonesia, guru selaku tenaga pendidik dituntut untuk memiliki kemampuan atau skill yang lebih baik. Guru-guru yang terdapat di sekolah perkotaan lebih mudah dalam akses pengembangan kemampuan atau skill. Guru-guru yang berada di daerah pedesaan atau terpencil sangat sulit untuk mendapatkan akses pengembangan kemampuan. Hal ini juga menjadi permasalahan penting dalam dunia pendidikan yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah. Yang keempat, yaitu penggunaan teknologi dalam dunia pendidikan. Perkembangan teknologi dan informasi semakin pesat terjadi di seluruh negara. Dampak dari perkembangan yang ini dirasakan oleh berbagai bidang kehidupan masyarakat, tak terkecuali bidang pendidikan. Perkembangan teknologi tentu memberikan pengaruh atau dampak yang sangat luas, hingga membuat pendidikan juga harus melakukan perubahan sesuai zaman. Penggunaan internet sebagai sumber belajar dan mencari ilmu, penggunaan handphone sebagai komunikasi dikala dilaksanakannya pembelajaran jarak jauh atau daring, penggunaan aplikasi Zoom, Google Meet sebagai sarana pembelajaran tatap muka secara online merupakan sedikit contoh dari dampak teknologi bagi dunia pendidikan. Penggunaan teknologi dalam dunia pendidikan ini mengalami kendala atau hambatan, yaitu bagi daerah pedesaan atau terpencil akan kesulitan dalam mengakses internet dikarenakan sinyal internet yang lemah atau bahkan tidak ada. Kemudian kemampuan ekonomi masyarakat dalam memiliki handphone juga menjadi kendala. Banyak masyarakat yang belum mahir dalam menggunakan teknologi, sehingga menyulitkan mereka. Berbeda dengan masyarakat yang berada di perkotaan dengan segala kemudahan sinyal internet, kemahiran dalam menggunakan handphone, dan dapat dipastikan masing-masing orang memiliki minimal satu handphone yang canggih.